Maka kalau kita korelasikan kisah ini ke dalam kehidupan nyata hari ini Bapak Ibu, tak ubahnya seperti saudara kita yang berada di Gaza hari ini. Mereka itu dikepung karena Ashabul Ukhdud ini, mereka yang ada dalam parit ini, mereka dikepung. Jadi mereka enggak bisa keluar. Keluar mereka mati, di dalam mereka mati. Jadi enggak bisa kemana-mana. Kalau sudah batil itu, sesungguhnya kebenaran itu akan datang dan kebatilan itu datang, dan kebatilan itu pasti akan lenyap oleh kebenaran. Hanya saja, mampukah orang beriman itu bertahan untuk sampai ke sana? Kalau dia mampu bertahan, insya Allah mereka akan mendapati kemenangan. Begitulah mungkin yang akan dihadapi oleh saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Kalau kita tengok Bapak Ibu, persis seperti parit, tak bisa kemana-mana mereka. Depannya lautan, di belakangnya tembok, kiri kanannya sudah ditembok. Kemana mereka lari? Enggak ada. Mereka hanya mengharapkan pertolongan Allah semata. Setiap hari sampai hari ini dia perang dah mau 4 bulan lamanya, tapi mereka tetap bertahan. Jika mereka terus bertahan, Allah SWT pasti akan menghancurkan namanya kezaliman. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita melanjutkan kajian tentang kisah-kisah yang tercantum di dalam Al-Quran. Pada malam ini, kisah yang akan kita sampaikan adalah tentang orang-orang yang disiksa di dalam parit api. Orang-orang yang disiksa di dalam parit api. Siapa yang disiksa dan siapa yang menyiksa, lalu mengapa disiksa, di mana dan kapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj, surat yang ke-85. Jenis daripada surat ini termasuk kepada surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Mekah. Ayat ini menceritakan tentang betapa pedihnya yang dihadapi oleh kaum muslimin Mekah, di mana hampir setiap hari mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy. Lalu karena mereka ini terus disiksa dan disiksa, akhirnya Allah turunkan surah Al-Buruj untuk menghibur orang-orang Mekah agar mereka mampu bersabar. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Kisah tujuannya untuk menenteramkan hati orang-orang beriman. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan kami kisahkan kepadamu kisah para rasul, ma nuthabbitu bihi fuadaka, untuk mengokohkan hati orang-orang beriman, yaitu mengokohkan hati Rasulullah dan orang-orang beriman. Maka kalau kita korelasikan kisah ini ke dalam kehidupan nyata hari ini Bapak Ibu, tak ubahnya seperti saudara kita yang berada di Gaza hari ini. Mereka itu dikepung karena Ashabul Ukhdud ini, mereka yang ada dalam parit ini, mereka dikepung. Jadi mereka enggak bisa keluar. Keluar mereka mati, di dalam mereka mati. Jadi enggak bisa kemana-mana. Lalu akhirnya orang-orang Ashabul Ukhdud itu diturunkan ayat ini untuk menghibur orang-orang penduduk Mekah agar mereka bersabar, karena kemenangan itu pasti akan datang. Siapa tokoh dalam ayat ini, kapan terjadinya, dan mengapa mereka disiksa, insya-Allah akan kita jelaskan 20 menit ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Jadi Al-Buruj itu artinya gugusan bintang.
dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Membuat parit di sini bukan parit gorong-gorong tu, bukan itu maksudnya. Membuat parit untuk menyiksa orang beriman nantinya. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Di parit itu besarnya diperkirakan sampai 8 atau 10 meter, yang dalamnya sampai 10 meter pula, berisi kayu bakar yang menyala tinggi sekali. Siapapun yang masuk dalam parit itu pasti tak akan selamat. Begitu besarnya parit tadi. Ketika mereka duduk di sekitarnya, mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri Najran. Jadi pelakunya Yahudi, bangsa Yahudi Najran. Nama rajanya Zunuwas. Jadi Bapak Ibu catat baik-baik, namanya Zunuwas. Zunuwas ini orang yang berkeyakinan agama Yahudi. Yang disiksa adalah orang-orang Najran, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang beriman ini dibuatkan parit, lalu kemudian mereka disuruh masuk dalam parit itu, mereka pun menyaksikan dengan santai bahwasanya mereka itu terbakar oleh panasnya api yang mereka sudah buat. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Jadi alasannya sederhana Bapak Ibu. Kenapa disiksa? Sama seperti penduduk Mekah. Kenapa Rasul itu disiksa? Kenapa orang beriman itu disiksa? Jawabannya karena mereka menyembah Allah. Maka itulah yang dilakukan dahulu oleh Ashabul Ukhdud. Tokohnya yang pertama namanya Zunuwas. Negeri kejadiannya di Najran, di daerah Yaman. Orang yang disiksa orang-orang yang beriman. Kemudian di situ ada seorang anak muda yang bernama Ghulam. Dalam riwayat yang sahih disebutkan namanya Ghulam. Dalam kitab tafsir disebut namanya Abdullah bin Tamir. Kemudian di situ ada panglima perang yang tinggal di Yaman namanya Aryat. Aryat ini adalah atasan daripada Abraha. Abraha kita kenal sejarahnya, Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, sebelum Abraha itu menjadi orang besar, maka pimpinannya adalah yang bernama Aryat. Itu disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Lalu kemudian ada dua lagi. Yang pertama adalah seorang tukang sihir, yang kedua rahib yang beriman. Jadi itu tokohnya. Jadi kalau buat cerita, kira-kira itulah skenario yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Buruj ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zunuwas ini kekuasaannya luar biasa. Berkuasa menggunakan tangan besi. Siapa saja yang tidak mengimani dia sebagai Tuhan, dihabisi. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah tadi, dipaksa mereka untuk beriman kepada dia. Lalu kemudian Zunuwas ini ketika dia berkuasa, ternyata punya seorang yang bernama tim spiritual. Kalau sekarang namanya spiritual. Kalau dulu tukang sihir. Tukang sihir inilah sebagai pembisik Zunuwas. Apapun yang diinginkan oleh tukang sihir itu harus ditegakkan. Kira-kira bahasanya begini Bapak Ibu. Kau Zunuwas, kalau mau bertahan kekuasaanmu, dengar cakap aku. Apa yang aku suruh ikuti, karena penasihat itu penting. Lalu kemudian Zunuwas itu melakukan apa yang dikehendaki oleh tukang sihir ini. Sampailah suatu ketika Bapak Ibu, tukang sihir ini sudah tua sekali, sudah sangat tua renta. Lalu kemudian dia datang kepada Zunuwas. Hai Zunuwas, nampaknya umurku sudah dekat. Kalaulah tidak ada penggantiku nanti setelah meninggal aku, maka kerajaanmu itu bisa runtuh. Maka aku minta kepadamu, tolong cari anak-anak muda yang hebat, yang cerdas, yang pintar, kemudian datang kepadaku, aku pilih mereka untuk jadi muridku. Jadi tukang sihir itu rupanya pernah jadi guru juga.
Karena butuh murid untuk mewariskan ilmu-ilmunya. Lalu kemudian karena Zunuwas ini takut kekuasaannya akan runtuh, akan diambil oleh orang lain, akhirnya dikumpulkanlah anak-anak muda. Dari sekian anak muda ini dikumpulkan, dapatlah seorang anak muda yang cerdas sekali Bapak Ibu. Namanya Ghulam. Dalam hadis yang sahih disebutkan namanya Ghulam. Dalam tafsir disebutkan namanya Abdullah ibni Tamim. Lalu kemudian setelah dapat ini anak ini, maka kata tukang sihir tadi, engkau setiap pagi harus belajar kepadaku. Aku akan tuangkan, aku akan transfer semua ilmuku kepadamu, sehingga engkau suatu saat menjadi orang yang hebat. Ya, namanya anak muda Bapak Ibu, penting dia bisa aman. Kalau tidak, maka akan dihabis oleh Zunuwas. Akhirnya setiap pagi anak muda ini datanglah ke rumah tukang sihir tadi belajar. Talaki dia dengan tukang sihir. Masalahnya, rumah anak muda ini dengan tempat tukang sihir itu jauh, sehingga kalau berjalan melewati banyak daerah. Di tengah perjalanan itu dia melihat Sauma'ah, rumah ibadah orang kala itu. Kalau kita namanya masjid Sauma'ah. Di Sauma'ah ini ada seorang rahib yang alim namanya Mustafa. Lewatlah anak muda ini Bapak Ibu. Ketika anak muda ini lewat, terdengar oleh anak muda ini si rahib tadi sedang mengajarkan ilmunya. Maka tertariklah anak muda ini dengan ilmu si rahib tadi. Setiap kali dia datang ke rumah tukang sihir, dia pun singgah di rumah rahib. Sebelum sampai ke rumah tukang sihir, dia singgah di rumah rahib. Terus begitu. Penasaranlah tukang sihir tadi, kenapa engkau terlambat? Maka kala itu anak muda tadi tak bisa jawab, akhirnya kena hukum. Lalu kemudian ketika dia pulang ke rumah, dia pun terlambat karena dia meluangkan waktunya sejenak belajar dengan si rahib tadi. Besoknya dia pun cerita ke rahib itu, wahai rahib, saya nampaknya tak bisa lagi belajar di sini. Mengapa? Kata rahib, karena aku selalu terlambat datang ke tempat tukang sihir, dan aku pun terlambat datang ke rumah. Begini saja kata si rahib, sampaikan kepada tukang sihir bahwasanya yang membuat engkau terlambat itu keluargamu menahanmu, memerintahkan mengerjakan sesuatu. Kalau nanti keluargamu itu bertanya kenapa engkau terlambat, maka sampaikan tukang sihir itu yang menahanmu. Oh begitu? Ya, akhirnya dicobalah oleh anak ini. Betul rupanya berhasil. Ketika sampai di tukang sihir tadi, dia katakan, mohon maaf tukang sihir, guruku, bahwasanya yang buat aku terlambat adalah keluargaku. Begitu seterusnya. Sampailah berjalan berbulan-bulan lamanya Bapak Ibu. Ilmu tukang sihir tadi sudah habis dituntut oleh anak muda itu. Dan ilmu si rahib ini pun sudah dituntut oleh anak muda ini. Jadi di dalam jiwa anak muda itu ada dua ilmu yang bertentangan. Satu ilmu dukun, satu ilmu ustaz. Karena dia duduk juga telaki tempat dukun, telaki tempat ustaz. Akhirnya mulailah anak muda ini bingung, dari dua ilmu ini mana ilmu yang benar. Sampailah suatu ketika ada di sebuah desa. Desa ini selalu diganggu oleh hewan buas. Maka setiap kali hewan buas ini datang memakan korban. Sampailah suatu ketika Bapak Ibu, anak muda ini berhadapan dengan hewan buas ini. Dan riwayat itu disebutkan seperti hewan badak, hewan yang besar. Kalau dia mengamuk itu membahayakan warga. Lalu kemudian kata anak muda tadi, di sinilah saya uji ilmu siapa yang benar sebenarnya, ilmu tauhid yang datang dari si rahib, dari Tuhannya, atau ilmu tukang sihir ini dari yang dia ajarkan. Lalu kemudian dia ambilnya satu batu, dia katakan bismillah. Dia mengatakan bismillah. In kana amru rahib ahabbu wa afdalu. Seandainya ilmu rahib itu lebih afdal dan lebih dicintai, maka bunuhlah hewan ini dengan izinmu ya Allah. Dilemparlah oleh anak muda tadi, kemudian tiba-tiba mati dengan izin Allah. Di sinilah anak muda itu menyaksikan bahwasanya ilmu si rahib inilah ilmu yang benar. Setelah itu Bapak Ibu, dia tinggalkan tukang sihir itu, dan tukang sihir itu pun mati, dan dia temui gurunya Mustafa si rahib tadi. Kata gurunya, wahai anak muda, semua ilmu sudah aku transfer kepadamu, maka jangan sampaikan ke Raja Zunuwas dari siapa kamu belajar.
Jangan sebutkan identitasku. Kalau engkau sampaikan identitasku, maka habislah kita semua nanti. Sampaikan saja ilmu itu dari tukang sihir tadi. Lalu kemudian benar. Akhirnya dia pun selesai berguru, dia pun pulang ke kampung halamannya di Najran. Setelah itu Bapak Ibu, rupanya anak muda ini juga diajari ilmu bisa mengobati orang buta, penyakit kusta dan ilmu-ilmu kedokteran lainnya. Sampailah suatu ketika salah seorang menteri kerajaan yang sedang buta, dia terdengar ada seorang anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Datanglah dia ke rumah anak muda ini. Setelah itu dia katakan, wahai anak muda, bisakah engkau menyembuhkan mataku ini? Kata anak muda, enggak bisa wahai raja, wahai Perdana Menteri. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah, kata dia. Kalau engkau beriman kepada Allah, fa anta amanta billah. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya, insyaallah kau sembuh. Yang namanya orang sakit Bapak Ibu, terpaksa sama kayak kita hari ini. Kalau datang ke rumah sakit, baik ini sakit, itu sakit, kemudian bayar second, pasti kita bayar karena kita terdesak masalahnya. Kata sultan ini, kata Perdana Menteri ini, baiklah saya akan beriman. Tiba-tiba sembuhlah mata dia. Sampailah suatu ketika Raja Zunuwas rapat besar. Ketika rapat besar, datanglah si buta itu, yang ketika itu tak buta lagi. Dia pun tengok, engkau dulunya buta, sekarang kenapa engkau bisa melihat? Kata yang diobat tadi, saya disembuhkan oleh seorang anak muda namanya ini. Teringatlah oleh seraja ini, bukankah dia dulu orang yang belajar dengan tukang sihirku? Kata dia, bukan, kata ini. Dia anak muda itu sebutkan, kalau nanti orang tanya, jangan sebutkan dari siapa engkau berobat, karena zaman itu siapapun yang mentauhidkan Allah akan dihabisi. Tanpa disadari, rupanya disampaikanlah oleh Perdana Menteri Raja ini, si Fulan bin Fulan yang telah mengobatkan aku dan beriman kepada Allah. Di sinilah Zunuwas mulai marah Bapak Ibu. Lalu kemudian disuruh ngaku, cepat tunjukkan alamatnya, karena tidak ada Tuhan kecuali aku. Tak maulah ini menunjukkan alamatnya. Lalu kemudian disiksa dengan siksa yang keras, terpaksa disebutkan dijemputlah anak ini. Lalu kemudian ditanya pula, dari mana engkau belajar? Bukankah dulu engkau belajar dari tukang sihirku? Dipaksa, disiksa, akhirnya dia mengaku juga, saya belajar dengan seorang rahib tinggal di sini. Akhirnya dijemput pula si rahib ini, kemudian ditanya pula, hei rahib, mengapa engkau ajarkan itu? Karena orang sudah disiksa Bapak Ibu, akhirnya mengaku juga si rahib ini, ilmu itu adalah ilmu para nabi yang aku tuntut dahulu, kata dia. Akhirnya disuruh murtad orang tiga ini. Pertama si rahib dulu, mau kau murtad? Selama iman berada dalam dadaku, aku tak akan murtad, kata dia. Kalau kau tak murtad, nyawamu akan melayang. Iya, yang namanya iman sudah masuk Bapak Ibu, tak akan mau ditinggalkan. Akhirnya si rahib ini digergaji oleh raja itu, terbelah dua. Memberi pelajaran kepada yang dua tersisa ini, supaya dia murtad. Rupanya ditanya pula Perdana Menterinya ini, mau kau murtad dari agama si anak muda itu? Tidak, kata dia. Akhirnya disiksa sampai mati pula. Lalu kemudian anak muda ini dibiarkan untuk sementara waktu. Engkau aku siksa dengan cara lain. Lalu kemudian dipanggillah pasukannya Bapak Ibu. Tangkap anak muda ini, bawa ke gunung dan lemparkan di sana biar mati dimakan bangkai. Lalu kemudian dibawa anak muda ini ke gunung tadi. Sampai di sana anak muda ini berdoa. Doa ini Bapak Ibu hafal. Ketika mau dilemparkan ini, tiba-tiba goncang itu gunung. Lalu kemudian tentara-tentara itu mati kecuali anak muda ini. Doa ini yang dibaca dia adalah Allahumma kfinihim bima syi'ta. Tolong ingat baik-baik doanya, Allahumma kfinihim, ya Allah cukupkanlah aku, maksudnya selamatkan aku dari dia, bima syi'ta, sesuai kehendakmu ya Allah. Artinya ni Bapak Ibu, kalau ada orang mungkin yang sedang menjamret kita, ada orang yang menganiaya kita, kita tak ada kekuatan, tak ada kemampuan, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Maka doa ini bisa kita baca, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Payah nampaknya Ustaz, belum hafal lagi Ustaz. Nanti saya kirimkan teksnya ke Pak Tengku nanti, atau ke pengurus masjid nanti, insya-Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu, tiba-tiba goncanglah gunung ini dan semuanya mati. Anak muda itu balik ke kampung tadi.
Terkaget-kagetlah Zunuwas. Belum mati juga kau rupanya, belum ditangkap lagi, dibawa ke tengah lautan, ditenggelamkan dia. Dibawalah anak muda ini sampai di tengah lautan. Tiba-tiba ombak kencang datang menenggelamkan semua, mati semua pasukan Zunuwas kecuali anak muda ini. Doanya apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai kehendakmu. Balik lagi anak muda ni Bapak Ibu. Lalu kemudian karena dia tahu kemana pun dia pergi pasti akan dikejar oleh Zunuwas. Lalu setelah itu kata anak muda ini, wahai Zunuwas, sekali-kali engkau takkan bisa membunuh aku kecuali dengan satu syarat. Nampaknya engkau begitu nekat, begitu ambisius, nafsu ingin membunuhku. Boleh, tapi satu syaratnya. Yang syarat ini adalah berupa doa. Tapi sebelum engkau membunuh aku, kumpulkan seluruh masyarakat Najran yang berjumlah 200,000. Jadi dikumpulkanlah di satu lapangan. Nanti kata anak muda ini, aku ajarkan engkau satu doa. Ketika engkau ingin membunuhku, maka bacalah doa ini. Bagaimana cara membunuhnya? Gantung aku di tiang gantungan, kemudian dipanah bagian pelipis mataku, dan bacakanlah doa ini. Baik, kumpulkanlah 200,000 masyarakat Najran. Lalu kemudian anak muda ini digantung, dan Raja Zunuwas mengambil panahnya, membaca doa Bismillahi Rabbil Ghulam. Itu yang diajarkannya. Arti doa ini dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Itu arti doa itu. Bismillahirabbil Ghulam. Itu saja? Iya. Karena raja tadi ingin membunuh si anak ini, maka dia akan baca doa itu. Digantunglah si gulam, kemudian diambil panah, dibidik pelipis matanya. Ada mengatakan pas jantungnya. Ini berbeda riwayat. Ketika itu dia pun membaca doa itu di hadapan 200,000 pasukan, 200,000 masyarakat Najran dengan suara lantang, Bismillahirabbil Ghulam. Push. Akhirnya anak muda itu pun mati Bapak Ibu. Puas hatinya si Zunuwas. Tapi setelah itu tanpa dia sadari, seluruh masyarakat Najran tadi mengatakan Bismillahirabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Kami beriman dengan Tuhannya anak ini. Yang tadi tak sampai 200,000 yang beriman, akhirnya seluruh penduduk Najran itu beriman, disebabkan oleh doa si anak tadi. Disitulah Zunuwas itu makin marah. Rupanya dia salah perkiraan. Dia ngira matinya satu orang ini, semua agama Islam itu akan padam. Rupanya hilang satu, bukan tumbuh 1,000. Hilang satu, tumbuh 200,000. Setelah itu dipaksalah, kalian wajib murtad. Tak satu pun yang memurtad. Akhirnya disuruhlah mereka masuk ke parit itu. Sampailah seorang ibu-ibu yang sedang membawa anaknya akan melompat ke parit itu. Dia pun mulai ragu, jangan-jangan saya masuk ke parit api ini karena saya mempertahankan ego saya, sementara anak saya kecil ini tidak memahaminya. Tiba-tiba anak itu berbicara, ya ummi innaka ala haqqin fasbiri. Wahai ibuku, sesungguhnya engkau di atas kebenaran, maka bersabarlah. Itulah anak di antara 3 anak yang berbicara ketika waktu kecil. Nabi Musa, kemudian di kisah Juraij, berbicara di waktu kecil. Hari ini kalau kita dapat ada anak kecil yang berbicara, maka dapat dipastikan itu adalah boneka yang ada baterainya, karena nggak ada lagi yang bisa bicara. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketika itu masuk ke dalam tadi, maka akhirnya salah satu seorang Zu Sa'laban akhirnya selamat. Tak tahu gimana caranya selamat, akhirnya lari lebih kurang sekian ratus kilo, sekian ribu kilo, sampailah di kerajaan kesatria Aryat tadi. Dia katakan, wahai raja, kami telah dibinasakan, telah dibakar oleh Zunuwas di tempat kami, dan di sana orang-orang menyembah Allah, mereka dibinasakan. Maukah engkau menolong kami? Akhirnya disiapkanlah 200,000 pasukan dan menyerang Zunuwas. Akhirnya kerajaan Zunuwas itu hancur lebur, diserang oleh tentara Aryat tadi Bapak Ibu. Kemana Zunuwas lari? Zunuwas lari ke tepi pantai. Dia tengok di belakang ada pasukan Aryat yang begitu gagah. Dia tengok ke depan laut yang membentang. Akhirnya dia membunuh diri, menceburkan dirinya di dalam laut.
Itu akhir daripada kehidupan orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kisah itu hikmahnya adalah bahwasanya kesulitan atau kepahitan yang dilalui oleh orang beriman itu pasti akan berakhir dengan sebuah yang sangat indah. Tapi memang untuk sampai ke sana tak mudah, butuh kesungguhan, butuh kesabaran yang luar biasa sehingga mampu menghibur orang-orang yang sedang ditimpa musibah itu mendapatkan kemenangan di akhir hayatnya. Yang kedua, bahwasanya kezaliman itu pasti akan hancur. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah batil itu, sesungguhnya kebenaran itu akan datang dan kebatilan itu datang, dan kebatilan itu pasti akan lenyap oleh kebenaran. Hanya saja mampukah orang beriman itu bertahan untuk sampai ke sana? Kalau dia mampu bertahan, insya Allah mereka akan mendapati kemenangan. Begitulah mungkin yang akan dihadapi oleh saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Kalau kita tengok Bapak Ibu, persis seperti pari tambik, tak bisa kemana-mana mereka. Depannya lautan, di belakangnya tembok, kiri kanannya sudah ditembok. Kemana mereka lari? Tak ada. Mereka hanya mengharapkan pertolongan Allah semata. Setiap hari sampai hari ini dia perang dah mau 4 bulan lamanya, tapi mereka tetap bertahan. Jika mereka terus bertahan, Allah SWT pasti akan menghancurkan namanya kezaliman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah di kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin kisah yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.